Halo Kak, selamat malam. Hai, selamat malam Kak Via. Apa kabar? Baik, sangat baik. Ya, baik sebelum masuk ke sesi tanya jawab ya, silakan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan dulu, saya Rajung Naomi Hesri. Saya mahasiswa administrasi publik Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial, angkatan tahun 2020. Ya, baik. Langsung ke pertanyaan aja ya Kak ya. Baik, Ya, pertanyaan pertama yaitu, apakah menjadi atlet Kempo itu impian Kakak sejak kecil? dibilang impian itu bisa ya Kak, soalnya kan dulu waktu kecil itu saya kan sering lihat tetangga, anak-anak tetangga pulang pulang dari sekolah, di sekolahnya tuh kayak ada kayak pencak silat atau taekwondo gitu ya Kak, terus lewat depan rumah, terus aku bilang, oh kok keren ya gitu kan, aku pengen ikut gitu kan, terus eh, tiba-tiba di SD, pas itu kan masih SD ya, SD kelas 4, ada kayak sosialisasi Kempo gitu kan. Wah, kebetulan terus ikut join deh sampai sekarang. Oh gitu ya. Terus apa sih alasan Kakak memilih Kempo? Eh, Tidak ada alasan, soalnya Kempo salah satu bela diri yang masuk waktu SD dulu, Kak. Oh gitu. Eh, apakah orang tua mendukung dengan terjunnya Kakak menjadi atlet Kempo ini? Sangat-sangat mendukung. Mereka sangat suportif dua-duanya. Jadi saya didukung oleh keluarga saya. Oke, eh, lalu tingkatan di Kempo itu bagaimana? Dan sekarang Kakak sudah di tingkat apa? Oke, tingkatan di Kempo itu dari dasar, dari sabuk putih ya. Pertamanya itu sabuk putih, terus ntar ada ujian lagi. Misalkan tiap kenaikan tingkat itu kan ada ininya ya, ada tahap-tahapnya. Nah, tahap pertama itu kayak ujian bed dulu, bed, terus ujian bed, terus habis itu setelah bed langsung nanti naik sabuk. Kalau sekarang kan udah diganti lagi ya. Kalau nggak salah sabuk orange ya Kak. Sabuk orange, terus sabuk hijau, sabuk biru, sabuk coklat. Sabuk, nah tingkatan paling tinggi itu sabuk hitam. Dan kebetulan saya sudah sabuk hitam dari kelas 6 SD. Wow, mantap, mantap sekali Kak. Eh, lalu kita masuk ke pertanyaan tentang latihan ya Kak ya. Seperti apa sih latihan pertama kali saat Kakak menjadi atlet Kempo? Eh, Kalau latihan pertama kali kan saat saya masih sabuk putih dan itu masih masih belum ujian-ujian bed itu ya Kak. Ya. Awal-awalnya itu kan kayak ada dasar-dasarnya dulu ya. Dasar dasar seorang atlet kempo kan harus bisa kamai, harus bisa apa kuda-kuda lah istilahnya gitu Hmm, ya. ya, Nah, baik. itu tuh kesulitan saya itu kuda-kuda itu harus tegak, harus rendah, harus posisinya harus menutupi apa sanmai, namanya sanmai. Sanmai itu titik kelemahan di bagian tubuh seorang seorang atlet, ya nggak seorang atlet, seseorang yang ada titik kelemahannya lah di sini ya, Ya. di bagian ruas uh, iga. Nah, itu namanya sanmai. Itu harus tertutup sempurna. Jadi kesulitannya ya gerakan-gerak gerakan-gerakan dasar saja. Oh begitu. Kita masuk ke pertanyaan tentang latihan ya Kak ya. Seperti apa sih latihan pertama kali saat Kakak menjadi atlet Kempo? Latihan pertama kali saat saya masih sabuk putih, sabuk putih tentunya masih polos ya Kak, masih masih kosong lah intinya gitu.
latihan pertama kali ya latihan dasar-dasar gitu Kak, seperti latihan kamai. Kamai itu kayak kuda-kuda gitu Kak. Jadi bagaimana caranya kamai itu bisa menjadi posisi yang sempurna, tegak, tapi tetap rendah gitu Kak. Jadi ya kesulitannya di situ sih. Maksudnya masih awal-awal latihan gabung Kempo gitu. Ya, baik. Lalu bagaimana cara kakak mengatasi kesulitan tersebut? Cara mengatasinya ya tetap berlatih, datang latihan lagi, latihan terus. Kan di tiap latihan kan yang materi yang diberikan itu kan bertahap bertingkat ya Kak. Ya. Jadi kesulitan yang pertama itu bisa teratasi dengan latihan terus gitu Kak. Baik, begitu. Lalu bagaimana sih kakak memotivasi diri agar tetap bisa berlatih dengan giat? Motivasi saya kan dari awal kan ingin berprestasi ya Kak, pengen punya banyak medali, pengen menorehkan banyak prestasi. Jadi tiap saya latihan, tujuan awal saya adalah untuk berprestasi. Jadi motivasi saya seperti itu Kak. Baik. Lalu pernahkah kakak mengalami stres karena program latihan yang berat? Kalau ngomongin stres iya Kak. Pasti itu, soalnya kan sekarang saja nih kan saya kan sedang mempersiapkan kejuaraan bulan Agustus besok ya. Otomatis tinggal 2 bulan latihan ya Kak. Di situ belum lama ini saya tiap latihan itu pasti nangis. Jadi stresnya itu cuma bisa nangis dan nangis gitu kan. Saking kerasnya, saking capeknya, karena setiap hari latihan dituntut, pressure-nya kan juga banyak ya Kak. Dituntut untuk latihan tiap hari, punya waktu luang itu cuma bisa digunain untuk istirahat aja Kak. Kalau misalnya teman-teman pada main, wah aku nggak bisa main, aku harus latihan habis ini gitu loh Kak. Iya, iya. Baik. Lalu ada berapa banyak sih perlombaan yang sudah kakak ikuti dan sudah berapa medali yang sudah didapatkan? Kalau ngomongin prestasi kejuaraan yang pernah saya ikuti, jujur saya udah lupa Kak. Saking banyaknya, waduh sombong, nggak sombong ini, tapi soalnya dari kecil itu udah bisa dapat medali, terus tiap ada kejuaraan alhamdulillah dapat medali, juara 1, 2, juara 1, 2, 3 begitu Kak. Sampai sekarang, sampai yang terakhir kemarin bulan Mei atau apa ya Kak, saya lupa, kejuaraan di UNY waktu itu Piala Rektor, alhamdulillah di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, alhamdulillah saya dapat juara 1 emas, juara 1 emas randori, juara 1 emas pasangan gitu Kak. Wow, alhamdulillah ya Kak ya. Lalu kejuaraan tingkat apa saja yang kakak sudah ikuti? Kejuaraan tingkat daerah, tingkat kabupaten, tingkat nasional, iya, kejurkap, kejurdo, ke jurnas, iya, tingkat Wow, sudah. nasional gitu Kak. Sepertinya sudah semua tingkatan sudah kakak lakukan ya Kak ya? Iya, seperti itu Mbak. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih perasaan kakak saat menang atau kalah dalam kejuaraan? Kalau saat menang, saya alhamdulillah saya bisa bersyukur atas kemenangan itu ya Kak. Kalau misalnya
mereview ulang, mengkoreksi diri saya itu kurang apa, saya itu berlatih kurang kurang bagaimana, trik-trik permainannya itu harus lebih menguasai di pertandingan-pertandingan berikutnya agar kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehingga menjadi kalah itu harus dibenahi di pertandingan selanjutnya gitu Kak. Oke, Kak. Sudah selesai ya sesi wawancaranya. Terima kasih atas waktu Kakak yang sudah diluangkan untuk terlaksananya wawancara ini. Semoga Kakak sehat selalu dan lebih sukses lagi dalam mengikuti kejuaraannya. Selamat malam. Dadah. Kak Fia, dadah. Terima kasih Kak Naomi. Dadah.